Halo, WhatsApp guys, ketemu lagi dengan saya Hartono di sini yang pastinya wong Jawa yang tidak meninggalkan Subosito. Oke guys, setelah kemarin saya bikin video mengenai gerebekan di pabrik Korea, ternyata banyak teman-teman yang DM bagaimana cerita detailnya. Makanya di video kali ini bakalan tak buat BTS atau behind the scan dari gerebekan itu. Banyak cerita-cerita menarik. Seperti apa ceritanya? Daripada kalian penasaran, kita ikuti terus video ini ya. Yuk langsung saja. Cus. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang baru gabung, salam kenal. Buat yang udah stay di channel ini, terima kasih banyak. Semoga sehat selalu dan sukses. Langsung aja, gak pakai panjang lebar, ini tak bahas mengenai BTS atau cerita-cerita lucu dari gerebekan di pabrikku dulu ya. Belum lama ini aku bikin video tentang gerebekan dan ternyata bener. Kemarin saya lihat beberapa postingan di Facebook dan juga di TikTok, beneran ada gerebekan. Video itu tak buat pada hari Minggu dan baru tak upload pas hari Kamis. Dan sorenya sampai malam itu saya upload kan siang sampai malam, banyak yang upload, ternyata banyak terjadi gerebekan. Makanya ini aku bakal ceritain BTS dari gerebekan-gerebekan itu. Cerita menarik itu, waktu itu datang polisi dan imigrasi itu datang nggak cuma sendirian, bahkan datang itu saya melihat itu ada satu bus, terus ono juga ililgu pemadam itu loh, yang buat pemadam, dan juga ililgu yang satunya itu buat itu apa jenis kayak ambulan. Jadi ada 3 mobil aku ngeliat, terus sama satu lagi mobil polisi ini deng, 4 berarti ada 4 itu, dan mengelilingi pabrik udah tak ceritain loh. Terus tak bilang rahasia saat itu, gerebekan itu nggak berhasil karena cuma nangkep 11 toh. Masalah di itu kan banyak banget orang loh, 11 pun yang satu lepas lagi. Itu orang-orang yang ketangkep itu sebenarnya satu sih. Yang ketangkep itu karena gugup, pastinya gugup. Jadi buat teman-teman mungkin yang statusnya swasta ataupun kaburan kosong belum, kalau bisa itu satu, tenang, tetap tenang dan kuasai. Karena kalau udah gugup itu bahaya, tetapi sulit juga sih. Makanya kita harus latihan guys. Latihan biar caranya ketemu nek ndalan. Juga nondalan, maksudnya intinya ki mengatur diri lah. Pastinya pasrah tapi jangan gugup. Dari orang-orang yang ketangkep itu banyak yang gugup karena nabrak barang pas lari itu tuh. Ya udah tuh ketahuan tuh, gedabruk gitu. Terus ada juga yang lupa apa HP ini masih di bawah, ternyata ada temennya telepon pas lagi ngumpet, itu juga fatal juga. Misal kamu terlanjur bawa HP, sebisa mungkin cepet-cepet HP-nya dimatiin. Syukur-syukur pas ada begitu udah jangan inget HP ini ditinggal aja nggak apa-apa. Karena pas waktu habis digerebek itu aku denger banyak HP orang-orang itu di laci pada bunyi, terus tak liatin kan, yo wes untung mereka nggak bawa HP. Jadi ini itu. Terus selain itu ada yang menarik ini, orang Filipina yang hamil itu ya, hamil 7 bulan itu kok bisa naik, aku heranku, naik ke atap gedung loh. Iso-iso nih hamil 7 bulan, bayang no. Yo karena mungkin the power of kepepet, juga dari ketenangan dia, karena dia kan yang ngasih tahu ini, yang hamil ini ngasih tahu ke orang-orang, termasuk ngasih tahu ke aku juga. Terus selain itu sebenarnya di asrama pas saya naik itu, di kamar kan banyak kamar toh, di kamar itu ada banyak orang-orang, terus kamarnya pun diketok-ketok guys. Waktu itu kan naik polisi ini habis tak kasih tahu ID cardku, ngelihat namaku, terus aku dilepas lagi itu toh, karena tahu namaku, bukan karena tahu kalau masih resmi pasti nih. Terus kamar itu diketok-ketok, tapi dilelah yo, maksudnya nggak ada satupun yang membuka. Makanya hikmah dari sini buat teman-teman dimanapun berada, khususnya di asrama ataupun di yo mungkin tinggal di kontrakan atau di one room atau di apa, kalau misal ada yang ngetok-ngetok, yo jangan langsung saja dibuka, kalau bisa diintip dulu dikit-dikit, atau
mending dibiarin aja nggak apa-apa. Kalau misal penting-penting apa lu pasti telepon kan karo temen, dibiasain gitu. Masalahnya kemarin ada kasus ini yang di up ini di daerah mana kalau nggak salah di Guangzhou, itu masuk ke kontrakan. Terus satu lagi pesen dariku itu ada waktu itu temen digrebek gara-gara berisik, terus dilaporin sama tetanggane. Untuk sekarang saranin jangan berisik lagi, apalagi berisiknya larut malam yo, kelewat malam itu juga dilaporin. Terus yo intinya lebih berhati-hati lagi sih guys. Terus apa selain itu nek misal nek dalan, aku waktu itu pernah sama salah satu temanku yang udah lumayan lama di sini, 19 tahun. Waktu itu pas lagi gencer-gencernya, aku nyeritain juga ini penting juga. Waktu itu di jalanan itu kita kepergok, pas aku mek blonjo kan kepergok ada Pak D dalam tanda kutip petugas IMI yo. Itu di depan mata dan otomatis beliau pun tetap tenang, nggak gugup, tetapi putar balik nggak putar balik terus lari, putar balik sambil yo muter biasa gitulah, muter balik nggak langsung muter lari, nggak, yo cuma muter balik biasa. Yang penting intinya siji sih, kita sebagai orang yang nggak berdokumen kita harus agak waspada, melihat dengan tenang itu kondisi kanan kiri. Pasti nilai misal meh medun soko bis juga kita harus ngelihat posisi, maksudnya di kanan, jalan ke kanan atau jalan ke kiri loh yang aman kemana. Masalahnya sekarang di jalan-jalan juga aku ngelihat ada postingan di TikTok itu juga banyak juga yang lagi dioperasi juga, khususnya yang pakai motor. Kalau bisa jangan pakai motor di jalanan yang jalan rame istilahnya, karena itu ditanyain juga kemarin. Ada aku lihat videonya, nanti kalau bisa tak cantumin di sini. Itu ada seseorang yang dicegat gara-gara naik motor terus dia lari ke atap, tapi udah lari ke atap ya udah dibiarin larinya ke atap, meneknya cepet banget. Salut aku, maksudnya kayak merambal kayak Spiderman loh, dari pinggir jalan munggah ke atas tanpa tangga. Kok iso aku? Kalau bisa janganlah, maksudnya jangan dulu, jangan naik motor pergi jauh-jauh, jangan. Maksudnya untuk sementara tiarap dulu, tak saranin begitu. Oh yo, yang di kamar itu balik lagi ke asrama yo. Nek asramaku itu ada kejadian menarik, temanku yang tak suruh pindah kamar itu bahkan cerita waktu itu kudu ngising, kebelet ngising yo. Iku dia bener-bener ditahan ngisingnya loh, tahan ngising itu sampai 1 jam lebih katanya. Itu dia nahan ngising, carane nahan ngising pun lucu, diceritakno jare digarang karo apa? Nalo, kan ada nalo tuh di kamar tuh, digarang sama nalo, jadi dia pengalian isu. Aduh lucu banget. Ya wis guys, terus yang ketangkep yang punya visa Jiban, waktu itu kan ada orang Indonesia nih punya visa Jiban itu bayar denda, ya wis lolos. Terus selain itu orang-orang yang ketangkep juga salah satunya orang Cina itu aku juga punya kenangan yang agak lucu juga. Itu kan kayak ajuma-ajuma gitu loh, ini cerewet banget loh guys, maksudnya rewel. Terus ya mungkin karena kerewelannya itu juga banyak orang yang merasa kayak sakit hati direweli terus kan, mungkin sakit hati tuh, doanya terkabul juga. Makanya buat temen-temen kalau bisa mulai sekarang untuk berubah menjadi lebih baik, meskipun aku nggak orang yang baik juga, tapi tak saranin ngono, menjadi lebih baik, menebar kebaikan sebisa mungkin mulai dari hal-hal kecil, intinya ngono yo mulai dari kita untuk berpandang positif. Karena dari orang-orang yang bahkan yang bareng aku ini yang udah 19 tahun di sini, aku tahu orangnya juga baik. Mungkin dari buah kebaikannya ketemu beberapa kali, maksudnya petugas ibaratnya polisi atau imigrasi, bahkan grebekan pun dia nemuin itu 2 kali atau 3 kali. Tapi alhamdulillah selamat buah dari kebaikan sih. Makanya gue tetap berbuat baik meskipun terkadang kita nggak langsung
dibales baik sama orangnya, tapi terkadang yang bales baik itu orang lain guys. Ngono ae, tenang wae. Terus yang ketangkep ini dari cerita temen ini, kalau ketangkep apakah di Korea itu didenda? Sebenarnya kalau ketangkep kita harus bayar denda kalau misal kita mau masuk ke Korea lagi, nanti ditanyain. Kalau misal enggak ya enggak. Jadi misal ada orang yang ketangkep di pabrik, itu yang didenda itu dari pihak bosnya. Kalau misal bosnya udah bayar denda, ya udah orangnya ini ada yang jenguk terus dipulangin gitu. Kalau misal ketangkep di jalan itu juga nunggu ada yang jenguk. Terus kalau misal nggak pengen ditanyain kan pengen ke Korea lagi, enggak. Kalau pengen nanti dihitung berapa tahun di Korea, dendanya berapa, bayar denda nanti bisa masuk lagi. Tetapi itu pun nggak jaminan yo. Tak bilang yo koyo sia-sia, cuma janji manis tok feelingku. Cuman yo dendanya yo mahal, lebih baik mending jangan. Pendapat pribadiku semua sih ini sih. Terus waktu itu ketangkep di jalan yo nunggu di jenguk itu guys. Yo wes, apakah di penjara? Enggak, cuma dicari data-data pernah kriminal enggak, terus ada tanggungan enggak, suruh beresin tanggungan, misal tanggungan HP atau apa. Terus ditanyain juga pernah kerja di mana aja, ada yang belum digaji enggak. Kalau misal ada yang belum digaji ditungguin bener-bener sampai haknya ini dipenuhi. Meskipun udah ditangkap ilegal ini, tapi tetap di apa yo, hak dan kewajibannya itu di bener-bener di suruh apa ya, diselesain dulu, baru habis itu dipulangin gitu. Nggak ada di penjara, nggak kayak di Malaysia. Terus perbandingan dari grebekannya pun beda. Grebekan di sini, perlakuan orang ilegal di Korea sama di Malaysia jauh beda. Karena kemarin itu, setelah itu ada juga cerita dari temen yang ngalami grebekan di pabrik Malaysia. Terus pas tahun baru juga ada. Nanti kapan-kapan misal ada teman-teman yang penasaran, silahkan komen. Nanti insya Allah tak bikinin konten perbandingan perlakuan orang ilegal atau grebekan di Korea dan juga di Malaysia, karena aku dapat cerita ini. Yowes, mungkin cukup sekian video kali ini. Kurang lebihnya mohon untuk dimaafkan. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like dan juga komentar dan share sebanyak-banyak ke media sosialmu. Buat yang mau tanya-tanya boleh DM di Instagram atau di komentar sini. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe agar channel ini terus berkembang dan saya semangat untuk membuat kontennya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya tak doakan buat teman-teman semuanya, swasta ataupun resmi, selamat pulang dengan sendiri, berangkat dengan sendiri, terus pulang dengan sendiri juga, dengan kemauan sendiri. Terus sukses dan sehat selalu pokoknya. Karena saya tahu sebab-sebab orang jadi swasta itu, tahu semua saya. Ya wes, bebe. Nggak tahu semua deh, yang mana itu ngerti lah. Ya wes, terima kasih sudah menonton. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and